Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Senin 14 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Ya, baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama berawal dari Kabupaten Baru, di mana DPRD Baru desak pemerintah daerah serahkan aset Perseroda Samudra Nusantara Baru. Setelah setahunan lebih pasca dilantiknya direksi Perseroda Samudra Nusantara Baru, belum ada progres hingga saat ini. Dari hal itu, maka DPRD Baru mendesak pemerintah daerah Baru untuk menyerahkan aset Perseroda. Dengan diserahkannya aset Perseroda tersebut tentu akan menjadi langkah awal bagi Perseroda untuk memulai programnya. Seperti apa penjelasan lebih lanjutnya? Mari kita simak informasi dari reporter Tribun Baru, ada rekan Darullah. Halo, selamat siang rekan Uul. Ya, siang Mbak Kinan dan Tribuners. Ya baik, bisa Anda informasikan kapan dilantiknya direksi Perseroda Baru ini dan bagaimana progresnya hingga saat ini? Ya, Tribuners, diinformasikan bahwasanya direksi Perseroda eh, Nusantara Baru ini telah dilantik kurang lebih setahun yang lalu, yaitu tepatnya pada Jumat 27 November 2020 yang lalu. Jadi setelah setahun lebih setelah dilantiknya direksi Perseroda Baru ini, namun hingga saat ini masih belum ada progres dari Perseroda itu sendiri. Keyakinan. Ya baik, sejauh ini apa saja upaya yang dilakukan DPRD Baru untuk Perseroda Samudra Nusantara Baru ini? Iya, Tribuners. Jadi upaya DPRD dalam ini yaitu yang pertama telah mendorong percepatan pemberdayaan Perseroda, mulai dari penetapan Perda terkait Perseroda ini, kemudian juga telah melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait penyetoran modal dari Perseroda ini. Kemudian yang kedua yaitu DPRD telah mendorong untuk menyegerakan penyerahan aset Perseroda Samudra Nusantara Baru agar bisa segera berdaya guna bagi Kabupaten Baru. Ya, kan. Ya baik, kapan rencana penyerahan aset Perseroda Samudra Nusantara Baru ini, rekan Uul? Ya, yang menurut informasi yang kami himpun dari DPRD Baru dari Ketua Bapemperda Kabupaten Baru, Pemda sendiri itu menjanjikan untuk segera menyerahkan aset tersebut dalam waktu dekat ini. Namun meski demikian, kita masih belum mengetahui pasti kapan aset tersebut akan diserahkan. Namun Pemda Baru mengupayakan hal itu segera diserahkan ke DPRD, ke Perseroda Baru sebagai alas hukum mereka untuk melakukan progres kegiatannya. Keyakinan. Ya baik rekan Darullah, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua Bapemperda DPRD Baru, ada Bapak Syamsul Rijal. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sebelumnya kan beberapa waktu yang lalu kita sudah mendorong percepatan pemberdayaan Perseroda ini, dimulai dengan perubahan penetapan Perda terkait Perseroda, kemudian pembicaraan lanjut dengan pemerintah, kesepakatan untuk memberikan dana penyertaan modal supaya Perseroda kita ini betul-betul berdaya guna dan berhasil guna sehingga memberikan manfaat yang konkret terhadap daerah. Hari ini memang ada sedikit masalah di sana, di mana untuk progresnya untuk progresnya di Perseroda ini butuh beberapa hal. Olehnya itu, beberapa hari yang lalu Komisi 2 DPRD Kabupaten Baru mendesak kepada pemerintah supaya secepatnya
melaksanakan penyerahan aset ke Perseroda Ya. sebagai alas hukum untuk melakukan progres dokumen selanjutnya seperti penerbitan BUP, Ya. kemudian mengurus penyertaan modalnya, kemudian bagaimana menetapkan konsesi. Yang utama sekali bahwa Perseroda harus menentukan sikap Ya. dia KSO dengan siapa. Itu. Berarti sejauh ini Perseroda tidak memiliki aset untuk sebagai alas hukum mereka untuk melakukan progres ya Pak? Iya, jadi melalui penyerahan aset ini sebentar, Iya. yang insya Allah menurut pemerintah dalam hal ini bidang ekonomi secepatnya, secepatnya entah 1 minggu kemudian atau berapa hari kemudian, yang jelas pemerintah sudah memastikan dalam waktu secepatnya ini mereka akan melakukan penyerahan aset itu ke Perseroda. Ya, jadi saya kira itu yang menjadi poin penting kalau kita bicara progres di Perseroda di sana. Jadi harus dimulai dengan itu. Nah, sehingga saya ulangi lagi bahwa penyerahan aset ini, berita acara penyerahan aset itu nanti menjadi ketentuan hukum atau alas hukum untuk melakukan pengurusan kepada hal-hal lain seperti BUP, penyertaan modalnya, dan KSO dengan siapa, apakah Pelindo atau ada lembaga lain di luar itu. Ya. Jadi pada dasarnya yang penting di sini bahwa hari ini DPR sudah mendesak kepada pemerintah dan pemerintah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti itu. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua Bapemperda DPRD Baru, ada Bapak Syamsul Rijal. Dan terima kasih rekan Darula yang langsung melaporkan dari Kabupaten Baru untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya di mana Satgas Pangan Sulsel sidak produsen minyak seusai jeda berikut.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda kembali lagi menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Kita lanjutkan informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana Satgas Pangan Sulsel sidak produsen minyak, di mana Subdit Industri dan Perdagangan Indak di Reskrim Sus Polda Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak ataupun juga sidak di produsen minyak goreng. Sidak bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Provinsi Sulawesi Selatan itu menyasar 3 produsen dan distributor minyak goreng. Ketiga produsen dan distributor tersebut masing-masing berada di dalam kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sejumlah dokumen kantor dari produsen dan distributor tersebut diperiksa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muslimin Emba. Halo, selamat siang rekan Emin. Ya, Kinan. Siang. Ya, baik rekan Emba, bisa Anda jelaskan seperti apa suasana sidak oleh Satgas Pangan? Ya, baik Kinan dan Tribuners, dapat saya sampaikan siang tadi, tepatnya sekitar pukul 12 siang itu dari Subdit Indak di Kremsus Polda Sulsel dan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak di 3 produsen minyak goreng curah yang ada di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Dalam sidak itu dilakukan pemeriksaan sejumlah dokumen mulai dari harga keluar dari produsen ke distributor hingga harga head yang ditetapkan, juga sampel minyak yang diproduksi.
Kinan. Ya, baik rekan Emba. Selanjutnya bisa Anda informasikan juga apa-apa yang menjadi temuan di lokasi. Ya, dari 3 produsen minyak goreng curah yang dilakukan inspeksi atau ditinjau oleh Satgas Pangan Sulsel, itu tidak ditemukan adanya penimbunan ataupun kenaikan harga sepihak dari produsen tersebut. Dan pihak dari Satgas Pangan mengaku bahwasanya hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya pelanggaran sesuai dengan anjuran Kementerian Perdagangan. Kinan. Ya, baik. Bagaimana untuk stok minyak goreng? Ya, untuk stok minyak goreng, pihak Satgas Pangan Sulsel mengklaim stoknya aman hingga sebulan ke depan. Hanya saja kekhawatiran akan terjadi misalnya pembelian yang cukup tinggi dari masyarakat sehingga beberapa lokasi berdampak kekurangan stok. Namun pihak dari Satgas Pangan mengatakan untuk ketersediaan di produsen ataupun distributor sejauh ini masih terpantau aman. Kinan. Ya, baik rekan Embal, terima kasih untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kasubdit Indak Ditreskrimsus Polda Sulsel, ada Bapak Kompol Indra Waspada. Berikut liputannya untuk Anda. Menindaklanjuti terkait dengan informasi masyarakat terkait dengan kelangkaan minyak goreng di tingkat pasaran masyarakat. Jadi setelah kami mengecek 3 tempat ini, terutama untuk minyak goreng curah, untuk stok minyak goreng curah untuk wilayah Sulsel masih dalam keadaan aman. Ya, semua masih ada stok, jadi tidak ada kelangkaan minyak goreng curah untuk di pasaran Sulawesi Selatan. Dan apabila nanti kami temukan adanya penimbunan, tentunya akan kami tindak lanjuti. Tapi sampai dengan saat ini kami belum menemukan. Kami melihat bahwa stok ada dan penyaluran barang keluar masuk juga seperti biasa. Terkait harganya sendiri? Ya. Terkait harganya sendiri apakah masih normal? Kalau untuk harga sesuai dengan Permendak yang sudah dikeluarkan, itu untuk minyak goreng curah berlaku head 11.500 dan dari pihak produsen sudah menerapkan harga yang sesuai dengan head atau sudah disesuaikan oleh pemerintah. Jadi hasil tinjauan yang dari 3 tempat ini aman Pak, tidak ada? Insya Allah aman. Insya Allah aman, bahkan stok ini bisa sampai 1 bulan ke depannya. Tapi kan dikatakan bahwasanya ada informasi kelangkaan di pasaran ini. Apakah kan cuma dicek dari produsen saja? Apakah ada perjalanan itu kan suatu perjalanan Pak? Ya. Jangan sampai di dalam perjalanan itu ada penimbunan. Ya, ini akan kita telusuri di mana letak masalahnya. Cuma kami menghimbau kepada masyarakat bahwa stok aman, jangan sampai masyarakat timbul panik buying. Jadi ada kepanikan dari masyarakat sehingga pada saat ada barang di retail, masyarakat berbondong-bondong untuk membeli. Jadi beli secukupnya, sesuai dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Tidak usah membeli berlebihan. Ini apalagi kan mau dekat-dekat Ramadan. Ya. Bang, sejauh ini di pasaran apakah harga masih aman atau seperti apa? Ya, ini setelah ini nanti kami akan cek kembali di pasaran seperti apa, baik stok maupun harga yang ada di pasaran. Tadi hasil wawancara bersama dengan Kasubdit Indak Ditreskrimsus Polda Sulsel, ada Kompol Indra Waspada. Dan terima kasih rekan Muslimin Emba yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.